Anda pengen jadi orang kaya? Nah, kalau misalnya Anda pengen jadi orang kaya, ini kaya beneran ya, bukan cuma anggota-anggotin, bukan cuma pengen ngumbar janji doang. Pastikan tonton video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semua ya. Oke, jadi teman-teman semua, bicara ngomongin kaya miskin itu gak akan pernah habis ya. Maka video-video di YouTube, artikel-artikel di Google banyak yang membahas tentang ini gitu ya. Saking banyaknya ya menjadi kata kunci yang cukup dicari banyak orang, sehingga saya pun sekarang terpanggil untuk menceritakan ini kepada Anda. Jadi gini teman-teman semua, kalau bicara masalah kaya dan miskin, sejatinya saya perlu menggarisbawahi dulu bahwa sesungguhnya kaya dan miskin itu kesepakatan apa? Orang ada yang mengatakan bahwa kaya itu adalah ketika punya penghasilan di angka sekian misalkan, atau misalkan ketika dia bisa menjadi sebuah nasabah priority di sebuah bank, atau bahkan ketika ada yang mendefinisikan ketika punya passive income yang bisa menghidupi dia tanpa dia harus bekerja. Atau bahkan kalau misalnya kita cari Al-Quran, buka Al-Quran kita sebagai seorang muslim, ternyata bahasnya bukan soal tentang kaya dan miskin, tapi tentang cukup bahasanya. Bahkan di ayat yang lain tentang bagaimana kita lapang dan sempit. Apa itu artinya? Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit, orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Nah, ini macam-macam definisinya. Tapi yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah bagaimana Anda mendapatkan sebuah titel orang kaya, the real kaya, rich man gitu ya. Orang kaya beneran gitu ya. Yang mungkin punya kekayaan setiap bulannya itu penghasilan di atas 100 juta rupiah, bahkan di angka 1 miliar rupiah, dalam setahunnya juga di angka miliaran rupiah. Dan itu nyata, gak cuma omong kosong belaka. Di poin kali ini, di video kali ini saya ingin menyampaikan ciri-cirinya. Karena gini, kalau Anda pengen benchmarking orang sukses, kalau Anda pengen modeling orang sukses, tugas Anda sebenarnya adalah melakukan 3 hal. Pertama adalah Anda harus bisa melihat apa yang tidak terlihat. Bahasa ini adalah tersirat. Yang tersirat ini terlihat dari mana? Dari mindsetnya, dari amalan rutinnya, yang mungkin tidak bisa Anda temukan kecuali Anda bersama dia terus-terusan. Itu yang dimaksud dengan tersirat ya. Yang kedua adalah yang tersurat. Yang tersurat adalah yang dia cantumkan dalam berupa videonya, yang dia cantumkan dalam berupa tulisannya di sosmed, itu tersurat. Bisa Anda lihat, tapi ya nggak kelihatan secara real visualnya karena nggak langsung. Maka tersurat dalam bentuk tulisan juga video. Yang ketiga adalah terlihat. Nah, ini jenis bisnis yang memang dia jalankan. Ada yang bisnisnya tuh kayak lewat properti, ada yang kayak lewat teknologi, ada yang kayak lewat fashion, retail, ada yang kayak lewat diversifikasi, ada yang fokus bisnis satu digedein kaya, ada yang macam-macam bisnisnya kaya, macam-macam. Saya ingin kasih tahu Anda tentang bagaimana sih ciri-cirinya, gitu ya. Ketika Anda melakukan ini, bisa jadi ini adalah Anda tuh calon orang kaya sesungguhnya. Apa aja kan? Nomor 1 kan semua. Kebiasaan orang kaya biasanya adalah mereka menghindari hutang. Khususnya hutang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau sifatnya itu konsumtif. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan hutang kawan-kawan semua. Ya, yang haram itu riba. Dalam Al-Quran begitu. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hutang boleh gak? Boleh. Asalkan tadi gak ada ribanya, poinnya itu. Tapi di titik tertentu kawan-kawan semua, saya perlu menggarisbawahi juga bahwa hutang ternyata ada sebuah perbudakan. Debt is slavery. Ketika Anda berhasil untuk membayar utang Anda, katakanlah sebelum 10 juta, lalu Anda lunas, tiba-tiba entah kenapa mental bawah sadar Anda tiba-tiba, oh kayaknya gue ngutang 20 juta bisa deh, kemarin juga 10 juta selesai gitu. Nah itu kayak begitu. Dan seterusnya. Nah ternyata kawan-kawan semua ya, yang menarik adalah sebuah data menunjukkan bahwa 57% orang kaya gak punya utang yang berhubungan dengan rumah tangganya. Apa itu artinya kawan-kawan semua? Mereka tidak berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dan gaya hidupnya. Jadi sekali lagi, hindari hutang apapun kondisinya. Maka solusinya gimana Kang? Beli barang sesuai dengan kebutuhan saja. Ingat, kebutuhan hidup, biaya hidup bukan gaya hidup. Bedanya apa Kang? Biaya hidup adalah sesuai kebutuhan. Makan, minum, tempat tinggal, ya sudah, ini gitu kan, umum. Nah kalau misalnya udah gaya hidup, wah ini gadgetnya harus yang mahal, makannya harus yang enak, ini harus begini, begitu, nah itu sifatnya itu biaya hidup. Buat Anda yang sekarang pengen jadi orang kaya sesungguhnya, mulai dari sekarang tanamkan sebuah mental dan juga mindset buat anti utang.
Bukan nggak boleh sekali lagi ya, tapi ini bisa jadi buruk buat masa depan Anda. Apalagi kalau misalkan nanti ada ribanya, wah masa depannya nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Apalagi kan biasanya nanti gini, kalau yang berhubungan riba ya, rumah Anda KPR, riba tuh, utang kan. Mobil, motor, leasing, nah riba juga ya. Jalan-jalan ke luar negeri, makan-makan sama temen, pakai kartu kredit, ya riba juga gitu. Nah makanya gini-gini hindari. Mindsetnya adalah hiduplah apa adanya. Jangan ada apanya. Ada apanya itu apa kan? Ada hutang di mana-mana gak kebayar ya. Gak enak ya. Itu nomor satu ya. Jadi sekali lagi hindari hutang. Apapun kondisinya. Kang, boleh ada hutang produktif? Saran saya untuk personal jangan. Loh kan katanya produktif. Nanti kalau di bisnis boleh. Bedanya apa Kang? Akannya kudu clear. Kalau utang dalam bisnis itu adalah utang namanya term of payment bisa jadi. Utang beli kulakan, HPP produk, silahkan. Tapi kalau utang personal ya, ingat makanya sekali lagi, pisahkan antara duit pribadi sama duit perusahaan. Ini nanti nyambung ke poin berikutnya. Itu nomor satu ya, sekali lagi, hindari utang. Nomor dua kawan-kawan semua, apa kebiasaan orang kaya sesungguhnya? Nah ini yang menarik, kebiasaan orang kaya adalah berinvestasi kawan-kawan. Investasi inilah yang akan membuat Anda nanti gulungan duitnya makin banyak. Saya pernah membahasnya dalam sebuah video khusus yang berjudul tentang STM Financial Planning. Silakan Anda cari di YouTube ini. Silakan nanti tentang kata kuncinya adalah Financial Planning. Di sana saya cerita bahwa saya investasi di banyak hal. Saya investasi di apa? Di bidang bisnis, di properti, di kos-kosan, di bagian ternak juga, di sawah, di tanah, di emas. Nah, memang saya pribadi tidak investasi di ranah yang sifatnya itu yang goib gitu ya, yang goib itu pasar uang gitu ya, yang memang umum gitu. Tapi kebanyakan di sektor real. Kenapa? Karena saya pengen putarannya ada. Konon katanya kata guru saya supaya bisa dapat keberkahan, uang itu harus diputar di pasar. Kemaslahatan yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, mindset inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mindset berinvestasi. Ada sebuah hasil riset dari Fidelity kawan-kawan semua, 31% penghasilan orang ditabung ke tangan keragam aset ataupun pilihan investasinya. Nah, kalau saya tadi investasinya tadi beberapa hal tuh. Nah, Anda apa tuh investasinya? Jangan sampai baru dapat duit langsung belanja selebor kemana-mana, apalagi konsumsi berlebih ya. Anda punya duit banyak nih, tiba-tiba dapat gaji 10 juta, langsung habis bulan depan, nggak ada tabungan, nggak ada investasi gitu. Rumus tentang investasi, katakanlah penghasilan Anda ketika 10 juta ke bawah, 10 juta ke 50 juta, 50 juta ke 100 juta, itu saya pernah bahas di video Extreme Financial Planning. Silakan cari aja di situ ya. Itu nomor 2. Jadi sekali lagi investasi. Dan jangan lupa juga investasi layar ke atas. Uang yang Anda keluarkan untuk masuk ke otak Anda akan balik berkali-kali lipat ke kantong dan rekening Anda. Sekali lagi, uang yang Anda keluarkan untuk masuk ke otak Anda, ke pikiran Anda akan balik berkali-kali lipat ke kantong dan rekening Anda. Itu nomor 2. Berinvestasilah, karena orang kaya suka berinvestasi. Nomor 3 kawan-kawan semua, mereka mengelola uangnya dengan baik. Kelola keuangannya, ya, kelola dengan baik keuangannya. Kenapa? Karena mereka itu sadar bahwa kalau misalkan nggak bisa ngelola uang, bagaimana mungkin nanti bisa dapetin uang lebih banyak? It's about capacity. Ya sering analogikan kan? Kenapa ya kita nih dapat uang cuma 1 juta 2 juta aja? Karena dikasih uang segitu aja, kamu masih acak-acakan, kacau kita ngelolanya, apalagi dikasih duit 1 M gitu. Sekali lagi, pantaskan diri Anda untuk mengelola uang lebih banyak dengan cara seperti apa? Kelola uang Anda saat ini juga gitu ya. Rutin pantau laporan keuangan Anda setiap bulan. Saya punya catatan berapa revenue saya dari sini, berapa income-nya, berapa revenue profit share-nya gitu kan. Dan pengeluaran saya catat secara rutin tuh, secara disiplin pokoknya. Pokoknya ada alokasi khusus tuh ya, berapa persen untuk giving. Nah, kalau saya biasa 4. Kalau ada ngikutin Usman tuh pakai sepertiga. Sepertiga untuk dinikmatin, sepertiga untuk diputerin itu ke bisnis, sepertiga untuk disedekahin. Kalau saya biasa pakai 4 istilah. Pertama adalah living itu adalah untuk kehidupan. Kedua untuk saving untuk tabungan. Ketiga adalah untuk investing, untuk investasi. Yang keempat adalah untuk giving, untuk berbagi. Nah, Anda boleh tiru juga cara saya seperti itu, tinggal nanti persentasinya disesuaikan. Awal-awal mungkin living Anda bisa jadi 50% atau mungkin 35%. Lama-lama makin turun nih 5%, 50, 35, 30, 25.
20-10 misalkan. Ketika income Anda makin besar, otomatis living Anda nanti bisa lebih rendah kan? Karena presentasi kan. Income Anda 1M, living cukup 10% udah 100 juta. Benar nggak? Kalau misalkan 100M penghasilan, livingnya 10%, ya tadi 100 juta. 5%-nya 50 juta, lebih dari cukup. Nah, maka apa yang Anda besarkan nanti ketika Anda income makin besar, kalau semua diinvestasi dan di giving itu sendiri. Bagaimana dengan saving? Saving secukupnya juga. Kalau saya pribadi, dengan saving di angka 15%. Kalau saya, saving 15%, givingnya di angka 35-50% juga investasinya. Itu ya. Nah, ini kawan-kawan semua, gak cuma sekedar saran-saran orang hebat ataupun financial planner yang luar biasa gitu ya. Saya pribadi mempraktekannya sejak 12 tahun yang lalu. Dan di sana Allah, kalau semua hari ini saya mendapatkan apa yang saya inginkan, dan banyak banget pencapaian-pencapaian yang insya Allah alhamdulillah saya dapatkan, saya rasakan luar biasa. Nah, sekarang tinggal Anda. Semoga Anda yang nonton video ini dan yang komen nanti, Anda menjadi the next millionaire, the next billionaire untuk tahun-tahun berikutnya. Karena sekali lagi, ketika Anda terapkan kebiasaan ini sekarang juga, insya Allah beberapa tahun ke depan Anda menjadi orang kaya. Terima kasih, amin.